Kami minta kepada KPK, kalau diperiksa Bapak, KPK akan datang periksa di tempat ini. Apabila kalau periksa, komitmen kami, kesepakatan kami, periksa di lapangan terbuka, supaya kami bisa disaksikan. KPK mohon bahwa Bapak Lukas NMB saat ini sakit. KPK mau periksa atau mau datang di Papua, karena beliau kami keluarga besar Lukas NMB tidak diizinkan pergi di luar Papua. Ingin kami tegaskan, penyidikan yang sedang KPK lakukan ini murni penegakan hukum, tidak ada kepentingan lain. Sehingga kami berharap para pihak yang dipanggil oleh KPK, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, untuk kooperatif hadir, memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan dapat menyampaikan apa yang ia ketahuinya di hadapan tim penyidik KPK. Lukas NMB adalah gubernur Papua dari Partai Demokrat yang sudah menjadi gubernur sejak tahun 2013. Dia didakwa melakukan gratifikasi di tahun 2020 sebesar 1 miliar rupiah. Dan bikin malu menurut saya. Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menari-nari dengan bermain menghabis-habiskan uang rakyat. Menurut saya tidak pantas jadi pemimpin ini. Saya mengatakan tegas. Lebih baik dia mundur saja, ya, daripada nanti ditangkap oleh KPK. Saya akhirnya menduga kuat, teman-teman, bahwa kasus Lukas NMB ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan didiamkan untuk menjadi balasan untuk Demokrat yang sering kali ngebacot soal Bapak Jokowi ini. Keluarga Lukas NMB minta KPK tak tiba-tiba ke Jayapura agar disambut. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bakal memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura, Papua. Pihak keluarga Lukas NMB menginginkan agar KPK tidak datang mendadak untuk melakukan pemeriksaan dan mesti ada penyampaian terlebih dahulu. Roy beralasan pihaknya masih mempersiapkan penyambut pada pimpinan KPK yang akan datang bersama tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia. Pihaknya tidak ingin pimpinan KPK datang mendadak. Sejauh ini pihaknya belum menerima informasi terkait rencana kedatangan pimpinan KPK ke Jayapura. Kuasa hukum Lukas NMB dan pihak KPK belum sekalipun membangun komunikasi. Padahal Roy menuturkan KPK sempat mengagendakan berkunjung ke Jayapura, Papua dalam waktu dekat. Namun karena dianggap ada kesibukan internal di lembaga anti rasuah itu, sehingga agenda pemeriksaan Lukas NMB masih molor. Roy melanjutkan KPK masih mengatur jadwal tim dokter utusannya dengan tim dokter Lukas NMB. Namun dirinya enggan berspekulasi lebih lanjut terkait pencocokan jadwal yang dimaksud. Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK bakal memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Jayapura, Papua. Pimpinan KPK bakal ikut. Alexander mengatakan tim dokter IDI dalam pimpinan KPK bakal datang ke Papua sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia Lukas NMB yang telah menjadi tersangka. Dia menjamin mengatakan pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas NMB bakal dilakukan tim IDI. 5 fakta ijazah UGM Jokowi yang diduga palsu. Ijazah asli masih dipertanyakan. Fakta ijazah UGM Jokowi yang diduga palsu. Isu ijazah palsu Jokowi mencuat setelah Bambang Trimulyono melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022. Bambang Trimulyono yang juga merupakan penulis buku Jokowi Undercover menggugat Jokowi soal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden. Dalam gugatannya, Bambang mengungkap berbagai fakta soal riwayat pendidikan Jokowi, termasuk ijazah SMA dan ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada yang diduga palsu. Kejanggalan soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diduga palsu menjadi ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Dalam salah satu video percakapan dengan Sugi Nur di akun YouTube Gustur 13 Official, Bambang Tri menyatakan bahwa Jokowi sebenarnya tidak pernah mengenyam bangku kuliah di UGM. Pernyataannya tersebut diklaim didasarkan sejumlah bukti yang dimiliki. Isu ijazah UGM Jokowi palsu semakin membesar setelah Bambang melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 3 Oktober. Gugatan yang dilayangkan Bambang terdaftar dengan perkara nomor 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Kini gugatan itu sudah masuk ke tahap persidangan. Pihak penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan
pencalonannya sesuai aturan KPU. Setelah berbagai fakta yang beredar soal keaslian ijazah UGM milik Jokowi, Bambang Tri resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan sara atau penistaan agama. Hingga saat ini isu tentang keaslian ijazah UGM milik Jokowi masih menjadi perbincangan publik. Berikut sederet fakta soal keaslian ijazah UGM Jokowi yang diduga palsu dikutip dari berbagai sumber. 1. Nomor registrasi ijazah UGM. Fakta pertama soal kejanggalan ijazah UGM yang diduga palsu terdapat dengan nomor registrasi. Salah satu isu yang masih menjadi polemik yaitu beredarnya foto dari fotokopian ijazah kuliah Jokowi di mana tidak tertera nomor registrasi ijazah pada sisi kiri atas. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Sigit Sunarta menjawab sejumlah isu di media sosial yang meragukan perjalanan akademik Presiden Jokowi di kampus tersebut. Pihak fakultas mengatakan foto yang beredar itu cukup membingungkan melihat format jenis huruf garis tanda tangan dan lainnya mirip seperti aslinya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah salinan ijazah fisik yang dimiliki pihak universitas. Tertera nomor registrasi pada sisi kiri atas. Nomor registrasi itu terlihat jelas. Sejauh ini pihak Universitas Gadjah Mada berkesimpulan sementara bahwa foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial itu merupakan hasil fotokopian yang tidak utuh. Sebab nomor registrasi ijazah bagi sebagian orang tidak perlu dipublikasikan. Ia kemudian membuka nomor registrasi ijazah kuliah Presiden Joko Widodo yakni 15456. Sigit juga menegaskan universitas memiliki rekam data yang lengkap tentang mahasiswa bernama Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi masuk ke UGM tahun 1980. Jumlah mahasiswa dalam angkatan tersebut sebanyak 80, di mana 8 orang diantaranya adalah perempuan. Jokowi menempuh pendidikan di UGM selama 5 tahun dan lulus pada tahun 1985. Selain dua isu itu, sempat muncul juga isu bahwa Jokowi mencuri data-data kemahasiswaan dari seseorang bernama Hari Mulyono. Sigit pun membantah isu tersebut. Ia menjelaskan, Hari Mulyono adalah adik ipar Presiden Jokowi yang telah meninggal tahun 2018 lalu. Ia adalah suami dari adik Jokowi bernama Idayati. Hari sendiri memang teman satu angkatan Jokowi yang masuk tahun 1980 dan lulus sama-sama tahun 1985. 2. Foto wisuda Jokowi. Fakta kedua soal ijazah Jokowi yang diduga palsu dijawab oleh warganet melalui akun Facebook bernama Damianus Jaka Santosa. Damianus Jaka Santosa membeberkan nama-nama yang diklaim sebagai para wisudawan dari Fakultas Kehutanan UGM. Salah satu wisudawan di antara mereka diketahui adalah Presiden Jokowi saat mengikuti wisuda pada tahun 1985. Nama-nama tersebut diantaranya Johan Utama Perbatasari, Andi Pramaria, Saminuddin Barorito, Joko Widodo, Iwayan Dharma, Hari Mulyono, Evi Julia Setiawani, Sri Murtaningsih, Frojiwo, Sri Isniningsih, Sigit Sarjuning Tias. Sumber menjelaskan bahwa foto tersebut dipegang oleh salah satu alumni bernama Evi Julia Setiawani. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak UGM mengenai dokumentasi pergelaran wisuda tersebut.